Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-61. Raden Marotopuro berselisih dengan Adipati Mangunoneng. Alkisah di negeri Kartosuro, Adipati Mangunoneng diam-diam menulis surat untuk minta dukungan kepada Panembahan Cakraningrat Madura. Tidak lama kemudian datang surat dari Panembahan Cakraningrat. Dalam surat, Panembahan Cakraningrat menyatakan, "Setelah salamku kepadamu, wahai Mangunoneng, engkau mengirim surat kepadaku, sudah aku baca. Perihal engkau mengangkat raja, baiklah, aku izinkan sepanjang engkau menurut kepadaku. Semua meriam perunggu yang berada di Sitinggil, kirimkan ke Madura. Baru setelah itu aku izinkan engkau mempunyai raja baru." Setelah membaca surat Pangeran Cakraningrat, Adipati Mangunoneng kaget. Ki Adipati lalu memanggil Raden Marotopuro. Ketika Raden Marotopuro datang, Ki Adipati menyuruh Marotopuro membaca sendiri surat dari Madura. Setelah membaca surat, Marotopuro berkata, "Ini bukan surat balasan. Tidak perlu kita minta dukungan kepada anjing dari Madura itu untuk mengangkat raja." Ki Adipati berkata, "Bagaimana kita akan membalas surat seperti itu?" Martopuro berkata, "Emangnya gua pikirin, bukan aku yang berkirim surat. Mengapa sampean sembunyi-sembunyi membuat surat tak patut? Ente pikir ente yang berkuasa di tanah Jawa? Ki Martopuro berkata sambil pergi. Ki Mangunoneng sakit hati. Semalaman Ki Mangunoneng kepikiran terus perkataan Marotopuro. Berbaring di lantai, Mangunoneng meminang-minang golok pemberian Ki Patih Notokusumo dahulu. Sangat disukai golok itu, sampai melupakan kerisnya. Sementara itu Raden Marotopuro malam harinya berniat mencuri di kediaman Mangunoneng. Dengan membawa seorang pembantu bernama Sagomo, Ki Martopuro sudah sampai di kediaman Mangunoneng. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Sudah waktunya orang tidur. Martopuro memanjat pagar bata bersama pembantunya. Sesampai di dalam, yang dicari adalah peraduan Ki Mangunoneng. Martopuro menemukan Mangunoneng tidur di lantai. Lalu dibacakan mantra penyirepan. Seketika Ki Mangunoneng tidur pulas. Golok milik Mangunoneng diambil bersama sebuah bungkusan yang dipakai sebagai bantal. Isinya diambil lalu bungkusannya dibuang. Kepala Mangunoneng tergeletak di lantai. Martopuro lalu keluar dengan kembali memanjat pagar bata. Ketika bangun, Ki Mangunoneng kaget karena kepalanya berada di lantai. Tangannya meraih golok. Ternyata tak ditemukan. Mangunoneng merasa bahwa seorang pencuri telah masuk ke rumahnya. Segera diperintahkan penjaga untuk meronda. Pagar bata disuruh meneliti. Tak ada yang retak atau bolong. Ki Mangunoneng merasa ada sesuatu yang tak beres. Pagi harinya Ki Mangunoneng memanggil Citrosomo Tua. Anak dari Citrosomo Tua yang sudah memakai nama Citrosomo masih menjabat di Jepara. Sedang Citrosomo Tua berada di Kartosuro. Ketika sang raja pergi dari istana, si Citrosomo Tua tertinggal dan ditangkap pasukan Cina. Lalu diambil oleh Ki Mangunoneng sebagai abdi. Sekarang Citrosomo hendak dikirim ke Semarang untuk mengantar surat. Ki Citrosomo Tua segera berangkat. Singkat cerita, Ki Citrosomo Tua sudah sampai di Semarang dan bertemu dengan Ronggo Tiksnowijoyo. Lalu oleh Ronggo diantar menemui Tuan Komisaris. Surat dari Mangunoneng diaturkan kepada Tuan Komisaris dan segera diterjemahkan oleh juru bahasa. Isi surat Mangunoneng sebagai berikut. Salam dari Adipati Pati yang membimbing Prabu Kuning. Saya meminta ampunan dari Kumpeni dan hendak menyerah. Namun mohon disamarkan. Pasukan Kumpeni hendaknya mendekat ke Pati. Nanti saya berpura-pura akan menundukkan pasukan Kumpeni di Pati. Di situ nanti saya menyerah. Komisaris Prisel dan Komisaris Tilen sangat gembira setelah membaca surat Mangunoneng.
Segera Tuan Komisaris memerintahkan Daeng Mabelah untuk memimpin pasukan Kumpeni ke Pati. Yang diangkat sebagai Bupati Pati adalah Patih dari Demak, yang saat ini berada di Semarang. Dia masih saudara Raden Suronoto Demak. Namanya Wironagoro. Ketika Suronoto ikut Prabu Kuning, saudaranya tidak mau. Dia lalu ke Semarang mencari perlindungan Kumpeni. Di Semarang bersama Patih dari Tumenggung Wirosastro yang bernama Martonagoro. Keduanya menyatakan sanggup menaklukkan Pati. Pasukan Kumpeni segera berangkat dari Semarang dipimpin 2 kapten Kumpeni dengan 600 serdadu Bugis, Makassar, Ambon. Pada saat yang sama, Raden Tumenggung Suronoto dari Demak baru saja datang dari Kartosuro dengan membawa 100 prajurit Cina. Raden Suronoto mendengar bahwa pasukan Kumpeni sudah sampai di negeri Demak. Segera Suronoto bersiap menghadapi kedatangan Kumpeni dengan menggelar barisan di Kapatutan. Di lain pihak, pasukan Kumpeni sudah tahu bahwa musuh akan menghadang di Kapatutan. Segera mereka menabuh tambur tanda perang dimulai. Kedua kubu segera terlibat pertempuran sengit. Serdadu Kumpeni Ambon Sumbawa mengamuk menerjang lawan. Prajurit Cina banyak yang tewas. Raden Suronoto ciut nyalinya, lalu lari meninggalkan gelanggang. Pasukan Kumpeni terus mengejar sampai ke kota. Raden Suronoto bersama sisa pasukan Cina hendak bertahan di dalam kota. Tetapi kerepotan karena pasukan Kumpeni tak memberi kesempatan. Kota Demak dikepung dan dibakar. Perilaku serdadu Kumpeni mirip orang mabuk. Semua ditumpas habis. Suronoto dan prajurit Cina lari meninggalkan Demak ke arah timur dan berhenti di Suranjari. Suronoto lalu mengirim surat ke Kartosuro untuk meminta bantuan. Juga meminta kepulangan Ki Padmonagoro agar Suronoto mempunyai teman melawan musuh yang datang dari Semarang. Pasukan Kumpeni yang menang perang telah menduduki Demak. Wironagoro diangkat sebagai penguasa oleh Kumpeni. Banyak orang yang kemudian datang menyatakan kesetiaan. Pasukan Ki Wironagoro sudah kuat. Di pihak lain, Raden Tumenggung Suronoto terus lari ke timur menuju Grobogan. Pasukan Kumpeni terus mengejar sampai di Brangkal. Dari Brangkal, pasukan Kumpeni mengirim surat ke Semarang, melaporkan bahwa Demak sudah takluk. Pasukan terus bergerak menuju Pati. Komisaris dan Tuan Kumendur sangat gembira mendengar berita kemenangan pasukan Kumpeni. Sementara itu di Kartosuro, Ki Citrosumo sudah datang dari Semarang. Kedatangan Citrosumo bersamaan waktunya dengan takluknya Demak ke tangan pasukan Kumpeni. Juga tersiar kabar pasukan Kumpeni menuju Pati. Ki Adipati Pati Mangunoneng sangat gembira. Dia mempunyai alasan untuk meninggalkan Kartosuro. Ki Mangunoneng bermaksud berpamitan kepada Prabu Kuning untuk pergi ke Pati dengan alasan hendak merebut Pati dari tangan Kumpeni.